Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam pencuri jiwa, di dalam wilayah suci pencuri jiwa. Ciwuyao perlahan melayang ke tanah sebelum mendarat dengan anggun. Saat jari kakinya menyentuh tanah, jubah hitamnya melilitnya, tanpa sengaja memamerkan setiap lekuk tubuh gerahnya yang mempesona. Master, sebuah suara terdengar di kejauhan saat dia muncul. Setelah suara itu terdengar di udara, sosok seorang gadis segera muncul di depan Ciwuyao. Wajahnya seindah batu giok yang indah dan kulitnya berwarna krem. Bibirnya yang indah semerah batu delima meskipun dia tidak menggunakan pemerah pipi apapun. Matanya yang cerah sangat menarik perhatian. Warna-warna aneh muncul di kolam yang jernih itu, dan tampak murni sekaligus memikat. Jubahnya yang anggun dan lapang menempel di pinggangnya dan cahaya warna-warni dan mempesona yang bersinar dari tubuhnya dengan jelas menyatakan identitasnya. Penyihir ketujuh dari alam pencuri jiwa, Hua Jin. Apa masalahnya? Ciwuyao bertanya. Melapor kepada guru, sesuatu yang besar telah terjadi di alam Yama. Penghalang Yama runtuh tanpa alasan dan 3 leluhur Yama meninggalkan laut tulang kegelapan abadi dan secara terbuka menyatakan Yun Ce sebagai tuan baru mereka. Setelah itu, Bone Sea of Eternal Darkness sendiri berguncang dan awan hitam memenuhi langit. Semua kejadian ini sepertinya ada hubungannya dengan Yun Ce. Ciwuyao terdiam. Kami masih belum memiliki rincian tentang apa yang terjadi selanjutnya, tapi kemungkinan besar Kaisar Yama telah mencapai semacam kompromi dengan Yun Ce. Saya sudah mengetahui hal-hal ini, jawab Ciwuyao. Suara Hua Jin dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, tetapi suara Ciwuyao sangat tenang dan tenteram. Tidak ada satupun riak yang terdengar di dalamnya. Dia sudah lama berencana untuk pergi ke alam Yama bahkan sebelum kita pergi ke alam bulan terbakar. Dia sudah mengatakan bahwa ada kemungkinan dia bisa menggunakan bencana kegelapan abadi untuk mengendalikan energi yin gelap di laut tulang kegelapan abadi. Dia bermaksud menggunakannya untuk menghadapi 3 leluhur Yama dan memaksa alam Yama. Sepertinya dia berhasil melampaui ekspektasi terliarnya. Tidak disangka bahwa 3 leluhur Yama yang perkasa bersedia menerimanya sebagai tuan mereka. Dia sekali lagi mencapai sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ciwuyao tertawa pelan. Sepertinya dia benar-benar menahan diri saat itu. Saat dia mengamati perubahan ekspresi Ciwuyao, Hua Jin tidak bisa lagi menahan diri. Dia bertanya, "Guru, mengapa sepertinya Anda sama sekali tidak peduli tentang hal ini? Apa yang perlu dikhawatirkan?" Ciwuyao berkata dengan suara santai. Hua Jin berkata dengan suara khawatir, "Ada satu hal yang telah kami pastikan, dan itu adalah masalah 3 leluhur Yama yang mengakui Yun Ce sebagai tuan mereka. Selanjutnya, 3 leluhur Yama secara pribadi mengatakan bahwa Yun Ce telah membebaskan mereka dari laut tulang kegelapan abadi. Ini seharusnya menjadi alasan utama mengapa mereka bersedia mengambil Yun Ce sebagai tuan mereka. Adapun apa yang terjadi setelah itu, jelas bahwa Yama Realm akhirnya mencapai kompromi dengan Yun Ce. Jika Yun Ce sekarang mampu memobilisasi kekuatan alam Yama, kamu khawatir dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menekan alam pencuri jiwa kita?" Ciwuyao bertanya. Suaranya tidak terputus sedikit pun saat dia mengucapkan kata-kata itu. "Ya." Hua Jin menundukkan kepalanya. Sebelumnya, Yun Ce dan Yun Qianying sendirian dan tidak punya teman di wilayah utara, tapi guru bersedia membuat kesepakatan dengan mereka secara setara. Tapi sekarang, jika dia benar-benar mendapatkan kendali penuh atas alam Yama, kekuatan penuh dari kekuatan yang dia miliki,
termasuk 3 leluhur Yama yang menakutkan, aku. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, jawab Qiwu Yao sambil tersenyum tipis. Menyatukan 3 kerajaan selalu menjadi tujuan bersama kami. Hanya saja dia mencapai tujuan ini dengan kekuatannya sendiri. Tuan, ada sesuatu yang tidak Anda sadari, kata Hua Jin. Alam Yama dengan cepat menutup perbatasan mereka setelah itu dan mata-mata kami semua diusir jauh-jauh. Sementara itu, akan sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat ini, lebih dari 20 jam telah berlalu dan Yun Ce tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Faktanya, dia bahkan belum mengirimkan kabar apapun kepada kami. Qiwu Yao berkata, peristiwa besar telah terjadi, jadi tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Intervensi yang kuat ini mungkin adalah cara Yun Ce mengirimkan pesan kepada kita. Kepala Hua Jin tersentak kaget. Tuan, karena Anda sudah mengetahui hal ini, mengapa Anda tidak terlihat sedikit khawatir? Qiwu Yao tersenyum tipis dan mengulurkan tangan gioknya, jari-jarinya yang halus dengan lembut menyentuh bibir ceri Hua Jin. Jangan khawatir, dia tidak akan menjadi musuh kita, dia tidak akan pernah menjadi musuh kita. Bibir Hua Jin terbuka tanpa sadar. Dia tidak mengerti dari mana rasa percaya diri Qiwu Yao berasal, tapi satu-satunya hal yang perlu dia lakukan ketika mendengar kata-kata tuannya adalah mematuhinya. Tidak perlu mencari tahu apa yang terjadi di alam Yama, lanjut Qiwu Yao. Sebenarnya, hanya ada satu hal yang perlu kamu lakukan saat ini. Kirimkan sesuatu ke alam Yama untukku. Apa yang kamu ingin aku sampaikan? Hua Jin bertanya. Kartu undangan. Hua Jin pergi dengan banyak keraguan di hatinya. Qiwu Yao dengan lembut membalikkan tubuhnya ke arah alam Yama. Lalu, dia menghela nafas lembut dan suram. Pada akhirnya, keinginan surga akan selalu lebih kuat dari rencana manusia. Semuanya terjadi terlalu dini, tapi ini juga tidak masalah. Dari awal sampai akhir, aku, juga pionku sendiri. Beberapa hari berlalu sebelum Yun Ce muncul dari Bone Sea of Eternal Darkness. Yan Wu secara pribadi telah berjaga di pintu masuk Laut Tulang Kegelapan Abadi selama ini. Saat dia melihat Yun Ce, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Yan Wu menyapa tuanku. Yan Wu menyapa para leluhur. Dibandingkan dengan ekspresi cemberut dingin yang dia kenakan di wajahnya beberapa hari yang lalu, ditambah dengan tatapan tajam dan dingin yang biasa dia berikan pada Yun Ce sebelumnya, sikap Yan Wu telah mengalami perubahan drastis. Apakah kamu sudah menemukan orang yang aku cari? Yun Ce bertanya dengan suara tenang. Melapor kepada tuanku, kami telah membawa orang itu ke sini 12 jam yang lalu dan kami tidak meninggalkan jejak apapun. Hanya sedikit orang dari Imperial Heaven Realm yang mengetahui masalah ini. Yan Wu melapor pada Yun Ce. Sangat bagus. Tatapan Yun Ce melewatinya saat dia berjalan menuju aula kekaisaran. Tian Guhu dibawa ke alam Yama dalam keadaan linglung. Berita tentang transformasi dramatis alam Yama belum mencapai alam surga kekaisaran ketika Yan E datang menjemputnya. Tian Guhu menderita kekalahan menyedihkan dari Yun Ce di depan semua penguasa surgawi lainnya dan tokoh terkemuka wilayah ilahi utara selama majelis penguasa surgawi. Namun kekalahannya tidak menimbulkan trauma abadi bagi Tian Guhu. Sebaliknya, kata-kata yang ditinggalkan Yun Ce telah sangat mengguncang keyakinannya yang sombong. Kaisar Yama telah memberi perintah untuk memanggilnya ke alam Yama dan Iblis Yama secara pribadi telah tiba untuk mengawalnya ke sana. Meskipun Raja Tian Muyi dari alam surga kekaisaran merasa sangat was-was mengenai hal ini, dia tidak berani menentang panggilan tersebut.
Sebaliknya dia bertekad untuk mengikutinya ke sini dan Tian Guhu lah yang membujuknya untuk tidak melakukannya. Jadi Tian Guhu mengikuti Yan E kembali ke alam Yama sendirian. Meskipun Tian Guhu adalah anak muda yang paling digembar-gemborkan di wilayah ilahi utara, orang paling terkenal di generasinya, semua hal ini tidak berlaku di dunia raja. Mereka berada satu tingkat di atas yang lain. Alam surga kekaisaran telah bersahabat dengan alam Yama selama beberapa generasi, tetapi begitu seseorang muncul ke permukaan, hubungan persahabatan ini tidak diragukan lagi berubah menjadi hubungan antara atasan dan bawahan. Lebih jauh lagi, ini adalah kesenjangan superioritas yang tidak dapat diatasi oleh orang yang lebih rendah. Bahkan dengan status Tian Guhu, sangat jarang dia melihat seseorang seperti mantan pemimpin hantu Yama, Yan Sangeng, apalagi orang seperti Iblis Yama atau Kaisar Yama. Orang hanya bisa membayangkan betapa terguncangnya hati Tian Guhu saat melihat Iblis Yama yang legendaris saat dia memasuki aula kekaisaran. Matanya bergetar karena rasa hormat dan ketakutan saat dia melihat ke arah tengah aula kekaisaran. Kakinya membeku dan matanya melebar drastis saat melihat apa yang ada di hadapannya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Kaisar Alam Yama, Yan Tianxiao. Tian Guhu beruntung bisa bertemu dengannya sekali ketika dia mengikuti ayahnya ke sini setelah memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Namun, Kaisar Dewa terkuat dan paling agung di matanya sebenarnya berdiri di sisi tahta. Dan orang yang duduk di singgasana itu adalah Yun Che. Tian Guhu, kata Yun Che dengan suara dingin, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Yun Che. Suara Tian Guhu bergetar saat dia menyebut nama itu dengan kaget. Dia memeriksa sekelilingnya sekali lagi, tapi dia masih tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Saat ini, seluruh wilayah ilahi utara telah diguncang dengan nama Yun Che. Dia adalah pewaris warisan Kaisar Iblis dan dia telah melepaskan kekuatan dewa sejati untuk menebas Kaisar Dewa Bulan terbakar di jantung wilayahnya sendiri. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan hingga para pelahap bulan menyerah tanpa perlawanan, bahkan ada rumor bahwa dia akan dinobatkan sebagai Kaisar Alam Pencuri Jiwa. Setiap rumor lebih mengejutkan dan sulit dipercaya daripada rumor berikutnya, namun, berita kematian Fen Daojun dan penyerahan alam bulan terbakar segera menyusul dan rumor ini menjadi fakta yang tak terbantahkan. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka benar-benar terkejut. Berita inilah yang menyebabkan kata-kata yang diucapkan Yun Che kepada Tian Guhu semakin bergema di hatinya. Faktanya, emosinya telah menjadi begitu kuat dan intens dalam beberapa hari terakhir sehingga dia tertahan oleh dorongan untuk bergegas ke alam pencuri jiwa untuk meminta audiensi lebih dari 10 kali, dan hampir menyerah. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mendapatkan pertemuan yang diinginkannya di alam Yama. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Yun Che lagi ketika dia duduk di singgasana yang hanya bisa disentuh oleh Kaisar Yama. Ini adalah pemandangan yang akan mengejutkan siapapun, pemandangan yang benar-benar mengejutkan pikiran. Tian Guhu, kata Yun Che dengan mata menyipit, tatapannya menjadi sangat tajam. Ini adalah kejadian kecil, tapi kamu bereaksi dengan cara yang buruk. Apakah yang disebut kebanggaan dan aspirasimu hanya sebesar ini? Kata-kata Yun Che seperti palu yang menghantam hati Tian Guhu. Jiwanya bergetar ketika dia diam-diam menggigit ujung lidahnya. Pikirannya akhirnya kembali jernih di tengah rasa sakit yang luar biasa itu. Dia perlahan menarik napas saat dia membungkuk dengan hormat dan hormat.
Tian Guhu dari alam surga kekaisaran telah datang mengunjungi alam Yama. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat melihat senior Yun, Kaisar Yama, dan semua iblis Yama. Yun Ce tidak menjawab. Sebaliknya, dia perlahan bangkit dan mulai berjalan ke arahnya. Saat dia berdiri, 3 leluhur Yama buru-buru mengikuti di belakangnya. Tian Guhu belum pernah melihat 3 lelaki tua bungkuk dan jelek di belakang Yun Ce sebelumnya, tapi ketika dia melihat mereka, tepat ketika dia melihat mereka, dia merasakan jiwanya mati rasa karena bergetar tanpa suara. Seolah-olah sebuah cakar tak kasat mata telah mencengkeramnya begitu erat sehingga dia bahkan tidak bisa berharap untuk berjuang bebas, sebuah cakar yang hanya membutuhkan sekejap untuk memasukkannya ke dalam jurang kematian abadi. Dia baru merasakan sensasi seperti itu ketika dia berkunjung ke Kaisar Yama bertahun-tahun yang lalu. Mengingat kultivasinya saat ini, pikirannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun ketiga lelaki tua di belakang Yun Ce membuatnya merasakan sensasi menakutkan yang sama seperti yang dia rasakan saat itu. Keheranan Tian Guhu yang luar biasa telah menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, suatu tindakan yang sepenuhnya tidak mampu dia kendalikan. Namun, dia memaksa dirinya untuk berdiri tegak saat dia berjuang keras untuk menjaga pandangannya tetap tenang dan menyendiri. Dia sangat sadar bahwa sepotong sampah yang akan berlutut karena aura orang lain tidak akan pernah dihormati. Saya dengar Anda memberi diri Anda nama Tian Guhu. Yun Ce berjalan ke arahnya. Ketika dia akhirnya berbicara lagi, dia hanya berjarak beberapa langkah dari Tian Guhu. Kamu marah karena semua orang di sekitarmu puas terjebak di dalam penjara ini. Mereka menjalani kehidupan tanpa semangat atau berusaha membunuh satu sama lain demi keuntungan pribadi. Bukan saja mereka tidak punya tekad untuk melawan nasib, mereka bahkan ikut aktif menggali kuburnya sendiri. Kuburan yang sudah sedalam jurang maut. Hati Tian Guhu sangat terguncang oleh kata-kata itu. Dia perlahan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya. Tapi, apa arti dari aspirasi tinggi ini? Saya, Tian Guhu, tidak hanya sendirian dalam aspirasi ini, tetapi saya juga tidak lebih dari sampah yang bahkan tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun saat wilayah ilahi utara jatuh menuju nasib yang tak terelakkan." Kamu sangat sadar diri, kata Yun Ce dengan dingin. Tidak peduli seberapa tinggi aspirasimu, itu tidak lebih dari lelucon bodoh jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tian Guhu mengatupkan giginya. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Yun Ce menatapnya dalam-dalam saat mengucapkan kata-kata itu. Aku bisa memberimu kekuatan yang melebihi kekuatan ayahmu, tapi aku punya satu syarat. Saya ingin Anda menjadi tombak yang bisa keluar dari sangkar wilayah ilahi utara, tombak yang akan menembus 3 wilayah dewa lainnya, tombak yang bisa patah kapan saja. Apakah kamu berani menerima syarat ini? Tian Guhu benar-benar tercengang mendengar kata-kata itu. Untuk sesaat, dia bahkan curiga pendengarannya salah. Apa katamu? Anda tidak perlu meragukan perkataan saya atau khawatir apakah saya dapat mencapai apa yang saya katakan atau tidak. Anda hanya perlu memberi saya satu jawaban. Apakah kamu berani, atau tidak? Leluhur Yama berada di belakangnya dan Kaisar Yama serta Iblis Yama membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Setiap kata Yun Ce membangkitkan tekanan spiritual yang tidak kalah beratnya dengan kekuatan seorang kaisar dewa. Mereka tidak menaruh curiga. Pikiran Tian Guhu melayang dalam kebingungan, namun kemauan dan keyakinannya telah menerima pukulan yang sangat hebat. Dia praktis berbicara tanpa berpikir ketika dia memberikan jawabannya, ini adalah sesuatu yang saya impikan sepanjang hidup saya. Sebuah kesempatan yang telah saya mohon. Kenapa tidak, aku berani.
Sangat bagus. Yunce memujinya dengan suara dingin dan tenang. Setelah itu, alisnya tiba-tiba tenggelam. Tahan dia. Saat dia memberi perintah itu, 3 leluhur Yama segera muncul di sekitar Tian Guhu. Mereka secara bersamaan melepaskan kekuatannya, langsung memaksa Tian Guhu berlutut. Kekuatannya telah sepenuhnya ditekan dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Tian Guhu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Divine Sovereign level 10 meski hanya Divine Sovereign level 7, tapi dia tidak lebih dari seekor cacing menyedihkan di depan leluhur Yama. Leluhur Yama begitu kuat sehingga sungguh merendahkan jika membuat mereka menekan penguasa ilahi secara pribadi, apalagi ketiganya sekaligus, tapi perintah Yunce adalah mutlak, dan begitulah. Lutut Tian Guhu menyentuh tanah dengan suara retakan yang keras. Dia merasa seperti sejuta gunung berada di pundaknya, dan satu-satunya bagian tubuh yang masih bisa dia gerakkan hanyalah bola matanya. Namun dia tidak berusaha melawan. Salah satu kekuatan yang menekannya saat ini dapat menghapus keberadaannya dalam sekejap mata. Melawan, apakah itu sebuah lelucon? Bang! Yunce memanggil kuali hitam pekat sebelum menjatuhkannya dengan keras di hadapan Tian Guhu. Itu tidak lain adalah artefak asal iblis dari Yama Realm, Yama Devil Nether Crossing Cauldron. Setiap iblis Yama di ruangan itu tercengang dengan tindakan Yunce. Apakah dia berencana untuk Yan Tianxiao menjadi dingin ketika sebuah kenangan melintas di benaknya? Dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk mengambil langkah ke depan, tapi segera menahan langkah kakinya dan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Telapak tangan Yunce berenang perlahan di atas kuali. Saat dia mengangkat telapak tangannya, nyala api hitam pekat muncul dari kuali dan berhenti di antara jari-jarinya. Semua cahaya di dalam aula kekaisaran dimakan oleh kegelapan api hitam saat itu muncul. Kehadirannya juga menembus mata semua orang dan memenuhi hati dan jiwa mereka, itu karena itu adalah kekuatan asal iblis dari iblis Yama, kekuatan asal mula iblis sejati primordial. Kekuatan asal iblis sejati bisa diwariskan kepada penerus terpilih, tapi tidak pernah bisa dikendalikan secara langsung. Belum pernah ada Kaisar Yama yang mampu mengganggu keinginannya. Tapi sekarang, ia melakukan perintah Yunce tanpa perlawanan apapun. Meskipun semua orang di sini telah menyaksikan segala macam hal yang mustahil oleh Yunce sendiri, pemandangan di depan mereka masih sangat mengguncang mereka. Ini adalah kekuatan asal iblis dari iblis Yama, kata Yunce perlahan. Kekuatan asal iblis melayang tepat di depan matanya, tapi itu tidak bisa mempengaruhi sinar gelap di matanya sedikit pun. Benda ini akan memberimu kekuatan yang tak seorang pun di dunia ini berani impikan dalam sejuta kehidupan, semuanya dalam satu hari. Semoga saja kamu dapat memenuhi namamu, Lonely Swan. Sebelum Tian Guhu dapat memberikan tanggapan apapun, dia menekan cahaya hitam ke dahi Tian Guhu. Terdengar suara gemuruh pelan saat aura iblis Yama keluar dari api hitam seperti banjir. Sosok Tian Guhu termakan olehnya hanya dalam sekejap. Awalnya, Divine Sovereign menjerit kesakitan, tapi dia segera menahannya. Setelah itu, dia tidak pernah mengeluarkan suara mencicit bahkan ketika giginya mulai patah dengan keras karena kekuatan yang dia berikan pada gigi tersebut. Semua iblis Yama menghormati kekuatan asal iblis mereka sebagai hal yang biasa. Meskipun Yama Devil Nether Crossing Cauldron dapat menarik kekuatannya dari iblis Yama manapun, ia juga memiliki batasan khusus yang hanya dapat diturunkan kepada orang yang memiliki garis keturunan iblis Yama. Tian Guhu tidak memiliki garis keturunan iblis Yama dalam dirinya, jadi wajar saja jika dia tidak diterima oleh kekuatan asal iblis Yama.
Mungkinkah Yun Ce benar-benar memaksanya untuk mewariskan kekuatannya kepada orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya? Yang mulia, ini, Yan E mengirimkan transmisi suara ke Yan Tianxiao. Sejak dahulu kala, kekuatan Iblis Yama selalu menjadi milik Iblis Yama dan bukan milik orang lain. Jika Yun Ce benar-benar berhasil dalam apa yang dia lakukan, itu setara dengan memberikan kekuatan mereka kepada orang luar. Diam, Yan Tianxiao memarahinya. 1 jam berlalu, lalu 2 jam berlalu. Sebuah ledakan besar kemudian, cahaya gelap dan aura gelap yang menyelimuti seluruh aula kekaisaran dalam kegelapan lenyap sepenuhnya. Sosok Tian Guhu yang lemas muncul di hadapan semua orang. Pemuda itu terengah-engah dan berkeringat banyak di tanah, dan lapisan kegelapan beredar perlahan di dalam tubuhnya. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika Tian Guhu perlahan mendongak dan membuka matanya, sinar hitam melintas di pupil matanya. Yan Tianxiao mengepalkan tinjunya dalam diam dan merasakan gatal yang parah di kulit kepalanya. Reaksi para iblis Yama bahkan lebih buruk daripada reaksinya. Meskipun Tian Guhu terlihat sangat lemah saat ini, auranya jelas merupakan Divine Master tingkat 8. Biasanya, dibutuhkan beberapa hari untuk menyuntikkan kekuatan asal iblis ke dalam tubuh iblis Yama dan menyinkronkannya sepenuhnya. Tapi Tian Guhu, orang luar yang sama sekali tidak diterima oleh kekuatan asal iblis Yama, bisa mendapatkan kekuatannya. Dan warisannya selesai hanya dalam waktu 2 jam. Meski masih sedikit tidak stabil, aura iblis Yama yang terpancar dari tubuh Tian Guhu bisa dibilang sempurna. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan tanda-tanda gangguan atau penolakan aura darinya. Iblis Yama bahkan tidak bisa menggambarkan keterkejutan mereka. Bang! Lutut Tian Guhu menyentuh tanah lagi saat dia menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Yun Ce. Dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kehidupan Tian Guhu adalah milik senior Yun dan bukan milik orang lain. Tidak, kamu salah. Yun Ce menatap Tian Guhu dari posisi tinggi. Hidupmu hanya milik dirimu sendiri. Anda tidak perlu mengkhianati wilayah asal Anda juga tidak perlu memaksakan diri untuk mengabdi pada alam Yama. Kamu tetaplah Tian Guhu. Kamu bukan iblis Yama. Aku tidak pernah ingin memiliki hidupmu. Yang aku inginkan adalah keinginanmu. Tian Guhu menatap matanya dan bersumpah akan mengucapkan kata-kata yang akan dia ukir di jiwanya. Kehendak saya membutuhkan bimbingan Anda, senior. Anda adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membimbing saya. Kalau begitu, kata Yun Ce sambil memunggungi Tian Guhu, aku memerintahkanmu untuk tetap berada di laut tulang kegelapan abadi sampai kamu sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kekuatan yang kamu miliki. Kemudian, kamu dapat kembali ke alam surga kekaisaran. Setelah itu, Yun Ce berhenti sejenak sebelum melanjutkan, nilai terbesar yang kamu miliki bukanlah kekuatan iblis Yama yang baru saja kamu warisi, tapi pengaruh yang kamu miliki terhadap wilayah ilahi utara, terutama di kalangan penguasa ilahi dan generasi muda. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tian Guhu mengukir setiap kata yang diucapkan Yun Ce ke dalam hatinya. Darahnya mendidih, dia bisa merasakan bahwa mimpi yang dulu dia pikir akan selamanya berada di luar jangkauannya kini melayang tepat di hadapannya. Guru mengerti, guru tidak akan mengecewakan senior, Tian Guhu melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kegembiraannya sebelum menyatakan tanpa ragu. Sekarang kamu akan menuju ke laut tulang kegelapan abadi. Yan Tu, kamu akan membantunya menyesuaikan diri dengan kekuatannya. Pelayan ini akan mematuhi perintahmu, Tuan, jawab Yan Tu buru-buru. Pada akhirnya, Yun Ce menekankan. Juga, jangan panggil aku senior lagi.
Tian Guhu terdiam sesaat sebelum membungkuk dalam-dalam. Ya. Rumor tentang Yun Ce telah membanjiri seluruh wilayah ilahi utara akhir-akhir ini, jadi tentu saja dia sadar bahwa pria hebat di hadapannya baru berusia sekitar 30 tahun. Alasan dia secara alami memanggil Yun Ce sebagai senior adalah karena dia merasa seperti gunung tinggi yang mungkin tidak akan pernah bisa diatasi. Yantu membawa Tian Guhu pergi setelah itu. Dengan bantuan Yantu, dia yakin Tian Guhu akan beradaptasi dengan kekuatan barunya dalam waktu singkat. Dengan ini, dia telah memperoleh kekuatan setia yang ditakdirkan untuk memiliki pengaruh besar dalam rencana masa depannya. Mohon tunggu, tuanku. Ada sesuatu yang hanya bisa Anda tangani. Yan Tianxiao memanggil Yun Ce tepat ketika dia hendak pergi. Kaisar Yama sedang memegang tablet batu giok dengan aroma tipis energi gelap di sekitarnya. Yun Ce sedikit menyipitkan matanya. Dia segera mengidentifikasi energi gelap sebagai aura gelap dari alam pencuri jiwa. Apakah itu sesuatu yang dikirim oleh Ratu Iblis? Yun Ce bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyentuh tabletnya. Ini adalah kartu undangan yang dikirimkan sendiri oleh penyihir ketujuh kemarin lusa, jawab Yan Tianxiao. Kartu undangan. Yun Ce sedikit mengernyit. Dan jam berapa? 7 hari dari sekarang, jawab Yan Tianxiao, Ratu Iblis sendiri akan tiba. Dia juga menyebutkan secara spesifik bahwa kamulah yang ingin dia temui, bukan aku. 7 hari. Kerutan Yun Ce semakin dalam sebelum dia menyeringai. Itu adalah rasa ingin tahu. Dia biasanya menerobos pintu manapun yang ingin dia masuki sebelum tuan rumah dapat bereaksi. Surat undangan. Waktunya bersiap. Benar-benar rasa ingin tahu. Aku berharap dia akan turun dari surga bersama rombongan penyihirnya entah dari mana dan mengejutkanku, kata Yun Ce sambil tersenyum kecil, tapi sinar di matanya sangat gelap. Yan Tianxiao mulai menyadari bahwa Yun Ce tidak hanya berencana untuk mengambil alih alam pencuri jiwa. Jika pengamatannya benar, mereka berdua sepertinya memiliki dendam yang mendalam. Apa yang harus kami lakukan, tuanku? Yan Tianxiao bertanya. Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab. Cara paling bodoh untuk menghadapi wanita ini adalah dengan memainkan trik dan rencana kesayangannya. Dia ingin 7 hari, lalu aku akan memberinya waktu 7 hari dan menunggu dia muncul. Tapi bukan di sini. Seolah menyadari sesuatu, Yan Tianxiao bertanya, apakah kamu akan? Namun dia segera menyadari kesalahannya dan menghentikan dirinya sendiri. Maafkan Tianxiao karena kesalahan bicaranya. Aku akan kembali dalam 7 hari, kata Yun Ce. Kerjakan undangan penobatanku selama aku pergi. Ingat, undangan ini berlaku untuk semua orang, alam bintang atas, alam bintang tengah, dan terutama alam bintang bawah. Mereka adalah kuncinya. Anda dapat memilih kata-katanya sesuka Anda. Baik tuanku. Yan Tianxiao menerima perintah tersebut sebelum menanyakan satu pertanyaan terakhir, tentang aula kekaisaran yang baru, apakah Anda memiliki preferensi yang ingin Anda sebutkan, tuanku? Tidak perlu. Yun Ce sudah pergi ketika dia meninggalkan jawabannya. Saya tidak membutuhkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Yun Ce telah melakukan perjalanan ke perbatasan terpencil alam bintang yang berada di bawah alam Yama. Itu adalah tempat yang gelap dan tak bernyawa. Seorang gadis roh kayu sedang duduk dengan anggun di sebelah Yun Ce. Angin dingin membawa lembut rambut kehijauannya, membelai lembut wajahnya dengan rambutnya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia melirik wajah Yun Ce sebelum berbalik ke dirinya sendiri. Cahaya di matanya yang seperti batu giok tampak seindah kaca berwarna. Dia bukan satu-satunya yang mewujudkan diri mereka menjadi kenyataan.
Honger dan Yuer duduk di sisi kiri dan kanan Yunche. Yang satu sedang melahap kristal hitam yang diberikan Yunche padanya, dan yang lainnya sedang melahap makanan penutup yang baru saja dibuat Heling untuknya. Lezat, lezat, lezat. Honger berteriak 3 kali berturut-turut. Pipinya terisi penuh, dan pupil merahnya bersinar karena kegembiraan. Yuer dengan hati-hati memegang makanan penutupnya dan menatap Honger dengan pupil matanya yang berwarna 4. Dia sepertinya iri karena Honger bisa memakan kristal hitam seolah itu adalah makanan terlezat di dunia. Meneguk, Honger menelan ludahnya, dan kilatan kegelapan melintas di pupil merahnya. Kemudian, dia meraih paha Yunche dan berteriak, "Aku ingin lebih. Aku tidak menyangka kalau wilayah ilahi utara punya makanan lezat seperti ini. Kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku lebih awal, Tuan?" Yunche memberinya 2 kristal hitam seukuran lengkeng. Ini adalah 2 kristal terakhir untuk hari ini. Dia perlu menyelamatkan sisanya, untuk mencapai impian besar. Anda masih pelit. Itulah yang dikatakan Honger, tapi gerakannya tidak lambat sedikit pun. Dia mengambil kedua kristal itu dalam sekejap mata, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah dengan gembira. Agak jauh dari sana, Yan Wan dan Yan Tri sedang menatap Honger yang memakan kristal iblis kegelapan abadi yang bahkan tidak berani mereka sentuh dan menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki. Monster apa itu? Butuh beberapa saat sebelum Yan Wan bisa melontarkan pertanyaan itu. Aku tidak tahu. Yan Tri menggelengkan kepalanya sebelum menyadari apa yang telah dilakukan Yan Wan. Dia menegurnya dengan nada rendah, "Pui, di mana sopan santunmu, hantu tua? Guru adalah inkarnasi Kaisar Iblis, dan dia setinggi surga itu sendiri. Butuh 800.000 tahun menunggu bahkan untuk mendapatkan kesempatan melayani dia. Gadis ini jelas dekat dengan Tuan kita, jadi wajar saja jika dia berada di luar pemahaman kita sama seperti Tuan kita. Jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya monster? Sangat kasar." Yan Wan menggigil saat menyadari sebelum mengangguk setuju. Benar, kamu benar sekali. Tuan, mengapa Anda memilih Tian Guhu? Heling bertanya pelan. Tindakan Yunche saat ini adalah Yunche yang paling dia cintai. Dia hanya akan tersenyum seperti ini saat menghadapi Honger dan Yuer. Yunche berkata, "Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin sulit untuk memutarbalikkannya. Namun, hal ini juga membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan, setelah Anda memahami apa yang mendorongnya. Saya memberinya kesempatan untuk mencapai ambisinya yang mustahil, jadi wajar saja jika dia membalas saya dengan kesetiaannya, dan nyawanya. Lagi pula, reputasi dan pengaruh pribadi Tian Guhu akan selalu mengerdilkan saya, seorang pendatang baru. Dia adalah senjata berguna yang nilainya tak terbayangkan. Apakah itu berarti Anda membantunya karena Anda melihatnya sebagai alat yang berpotensi berharga, dan bukan karena Anda mengagumi semangatnya?" Heling bertanya. Tentu saja. Yunche melihat ke arah depan. Segala sesuatu di wilayah ilahi utara hanyalah alat yang berguna bagi saya. Apakah? Heling menundukkan kepalanya dan menyembunyikan keraguannya di balik matanya. Apakah itu berarti, aku juga merupakan alat bagimu? Sejak hari Yunche meminta untuk berkultivasi ganda dengannya, Heling tidak pernah merasakan kedamaian. Sebelum dia menyadarinya, dia merasakan kebingungan dan keraguan. Dia tidak mengerti kenapa dia merasa seperti ini. Dia tahu bahwa dia akan hidup dan mati sebagai milik Yunche sejak hari dia mengubah dirinya menjadi roh racun untuk membalas dendam. Namun, kecemasannya semakin bertambah seiring lamanya pikiran itu membebani dirinya. Tiba-tiba,
dia merasakan tangan kecilnya digenggam oleh Yun Ce. Dia menariknya berdiri dan berkata dengan lembut, ikutlah denganku.